cahaya ini ditutup, mohon maaf, mata kita ini tidak akan bisa melihat segala sesuatu. Begitu cahaya dibuka, segala sesuatu menjadi terang. Begitu jendela terbuka, maka cahaya masuk kegelapan di kamar kita akan terlihat. Begitu kita mentadaburi, kata Syekh, jendela terbuka, maka kita akan dimasuki cahaya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa melihat kebodohan kita, kita akan melihat keraguan-raguan kita akan melihat kesombongan kita akan melihat segala sesuatu yang tidak beres di dalam diri kita dengan cahaya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba buka satu ayat. Surat 57 ayat 16. Ayat ini direnungkan oleh seorang Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad itu jamaah Rabbah adalah seorang salafus saleh kita. Beliau itu di kira-kira di tahun 800-an Masehi. Beliau ini hadis sekali. Sepatutnya mencuri, maling, perampok dan sebagainya. Pas mau mencuri malam hari, kayak tadi, rumah itu milik orang yang ahli ibadah, wanita. Pada saat rumah itu mau datang dicuri ke bawah, wanita ini sedang baca surat Al-Hadid, surat 57. Pas pencurinya mau turun, itu sampai pada ayat 16, bisa dibuka, surat 57 ayat 16. Bunyi ayat begini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Itu ayat. Belum tibakah masanya bagi orang beriman untuk takut hati mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kepada kebenaran yang Allah turunkan. Langsung pencuri ini negor dirinya sendiri. Sampai kapan saya akan begini? Sampai kapan saya tidak takut pada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jamaah saya mau mikir, sampai kapan pikiran kita ini hanya kita gunakan untuk memikirkan uang, hanya digunakan untuk menghafal PIN, handphone, anak, tempat-tempat rekreasi. Kapan kita menggunakan akal kita itu untuk merenungkan, memikirkan kandungan ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tidak cukupkah kita sudah diberi waktu sekian puluh tahun, lalu tidakkah kita punya waktu untuk merenungkan ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang kalau direnungkan, kita akan mendapatkan cahaya. Ada sinar yang masuk. Kalau cahaya masuk ke dalam hati kita, kita tahu bahwa kita ini ragu-ragu dan bukan orang yang yakin. Kalau cahaya itu masuk ke dalam ruang jiwa kita tahu bahwa kita ini masih malas dan tidak rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau cahaya itu masuk akan menerangi kegelapan jiwa kita tahu bahwa kita ini sering berbangga dengan amal soleh kita, padahal amal soleh kita tidak banyak. Dan persis begitu cahaya masuk ke dalam ruangan, segalanya menjadi terang sekali. Kenapa ada cahaya? Begitu Al-Quran itu kita dapat direnungkan, kita tahu apa maknanya, apa keinginan Allah, apa yang Allah inginkan, segalanya menjadi jelas. Saya jamaah, kalau kita sibuk kalau kita sibuk, coba bandingkan dengan sibuknya Allah. Di surat ayat kursi itu, la ta'khudhuhu sinatun wa la. Allah itu tidak ngantuk, tidak capek, setiap saat ngurusi kita. Coba ya, kalau ngurusi kita setiap saat, apakah kita berharap, ya Allah kami tidak punya waktu, sibuk kami ya Allah, tidak punya waktu untuk merenungkan ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah kata, saya minta tolong pada saya dan kita semua. Jadikan Al-Quran itu walaupun kita tidak hafal 30 juz, walaupun sekarang hafal Al-Fatihah, sempatnya merenungkan di mentadaburinya. Sebab begitu ditadaburi, kata saya, betul. Sumbatan terbuka, jendela terbuka, cahaya masuk. Lalu kata beliau, menggerakkan perasaan. Orang kalau ada cahaya masuk, tidak sih. Kamarnya terbuka, adanya terbuka, kamar tidurnya akan terang, dia punya perasaan apa? Mensadar, ya kan? Karena semuanya menjadi terang. Kalau cahaya itu masuk ke dalam jiwanya, maka dia akan merasa imannya masih kurang kuat, ibadahnya kurang banyak, amal solehnya sering-sering dia bangga-banggakan padahal tidak sepenuhnya baik. Dia punya perasaan ingin memperbaiki diri dengan itu semua. Lalu kata beliau, menggugah hati kita, digugah hati kita dengan tadabbur. Saya ingin sampaikan, bolehlah kita ini termasuk malas mendengarkan ceramah Ustaz, malas mendengarkan, silakan. Tapi jangan sampai kita itu malas mentadabburi Al-Quran, karena dengan mentadabbur itu menggugah hati kita sendiri. Kalau sampai kita ini tidak menggugah hati kita sendiri, membangunkan, siapa lagi yang akan menggugah hati kita sendiri? Hadirin,
mohon maaf, apakah bapak yang sudah pensiun usia 60-70 Ustaz kami bisa? Enggak. Soal pensiun dan tidak pensiun tidak ada bedanya. Kesadaran orang itu mudah menerima cahaya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu dengan cahaya yang diterimanya dari Allah, maksudnya cahaya kesadaran, dia akan menumbuhkan hatinya untuk berbuat sesuatu. Bahkan kata beliau, membersihkan nurani. Orang dengan tadabbur itu terbuka sesuatu, dia mikir, merenungkan, dia juga nuraninya bisa dia bersihkan dari merasa pintar, dibersihkan dari merasa mengetahui segala sesuatu, dan lalu beliau bahkan menciptakan lalu kemudian kata beliau, tadabbur itu menciptakan kehidupan roh. Jadi roh kita ini yang bikin hidup badan. Tapi kenapa oleh saya itu disebut menciptakan kehidupan roh? Roh badan kita ini kalau capek, lemes, mau putus asa, mau bicara kecewa, dengan mentadabburi Al-Quran itu terbukalah kesadarannya Allah yang Maha Berkuasa, Allah yang menjadi zat di mana kita berharap kepadanya. Setiap kesulitan masih ada jalan dan segala macam. Roh ini kembali hidup harapannya. Roh hanya kita kembali punya tekad dan harapan yang luar biasa. Dengan begitu dia akan menjadi hidup. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu. Saya mau dijadikan foto ini saya minta. Ini foto yang bawah ini pengajian di rumah besar Pak di tempat saya. Tanggal 25 Mei kemarin saya hanya bisa menerima ibu-ibu satu RW itu 36 gara-gara stok mushaf di rumah saya ada 36 dan buku Urai Kembali Kekuatan Al-Quranmu sama buku yang saya tulis sendiri 36. Ketuanya bilang, Ustaz bisa lebih nggak bisa 36, mushafnya tidak ada gitu kan. Setelah itu beliau minta tambahan. Begitu minta tambahan, saya kontak kawan-kawan, tolong saya dibantu untuk membelikan mushaf. Dan mushaf yang saya berikan itu mushaf yang ada terjemahannya plus terjemahan pertama, agar orang-orang itu bisa mentadabbur. Makanya pengajiannya, nama pengajiannya kalau saya bilang kita bikin pengajian namanya tadarus dan tadabbur. Pada kesempatan pertama itu saya ajak ibu-ibu untuk merenungkan mengapa kita perlu membaca Al-Quran sebanyak-banyaknya. Yang ini jamaah masjid Rawdatul Jannah, kalau ini jamaah masjid Al-Milah Sidoarjo. Saya berkesempatan memberikan mushaf dan bukan dari saya, tapi itu wakaf dari orang-orang. Makanya saya mengajak jamaah, kalau kita tidak bisa ngajak, kenapa kita tidak berjuang beli mushaf, lalu mushafnya itu serahkan kepada orang dan minta tolong jangan hanya ditaruh di mana di pinggir itu, berikan kepada orang yang bisa menggunakan mushaf itu dengan semaksimal mungkin. Bahkan saya kalau datang ke situ selalu berusaha gitu. Saya tanya Pak, jam takminnya berapa? Saya bilang kalau ada 10-20 saya mau menjalankan ini mushaf dan buku dan kenapa dan saya tidak bisa berjuang lebih dari yang saya catatkan, tetapi dengan begitu saya mulai merasakan apa yang Allah jadikan. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian menolong agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalian akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang menarik ini, oh ya, yang menarik ini.